Halo, selamat sore semuanya. Ini channel YouTube saya yang pertama kali. Di sini saya mau menceritakan pengalaman saya karena saya terkena sakit kanker serviks stadium 2A. Di sini saya mau berbagi pengalaman sama semua wanita-wanita yang ada di Indonesia yang mungkin juga yang lagi nonton YouTube saya. Saya terkena kanker serviks stadium 2A dan awalnya saya sakit itu di bulan November tahun 2019. Saya divonis kanker serviks stadium 1B. Pada saat itu saya sudah disaranin sama dokter obstetnya untuk kemoterapi. Tapi karena saya belum berpengalaman dengan penyakit-penyakit seperti ini dan saya juga sering mendengar apa yang dikatakan orang, katanya kalau kemoterapi itu mau setor nyawa dan mau bunuh diri lah, dan ada yang bilang kita kalau kemoterapi itu ngomong kasarnya itu bisa mati gitu. Pada saat itu saya nggak ngikutin saran dokter dan saya beralih ke pengobatan alternatif. Saya disuruh juga sama orang tua saya pulang ke kampung, ke Flores Manggarai Timur. Ke sana saya untuk berobat alternatif. Saya pun pulang ke sana dan saya balik ke Bali, tapi nggak ada perubahan. Setelah itu di Bali juga saya kemana-mana berharap bisa sembuh dengan alternatif dan herbal. Saya juga banyak minum herbal, sepahit apapun saya telan, tapi nggak ada hasilnya sama sekali, malah saya tambah sakit-sakitan. Dan di bulan Maret saya sudah nggak bisa tahan lagi karena perut bagian bawah saya itu sakit sekali, sakitnya luar biasa. Akhirnya saya periksa lagi ke dokter SPOG, ke dokter kandungan, dan di sana saya dirujuk karena pas itu saya memakai jasa BPJS dari dokter yang di Bali Med. Saya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Bali, dan dari Bayangkara saya dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah. Dan pas itu bulan April saya masuk UGD Sanglah dan saya dipasangin tampon karena darahnya banyak. Udah gitu saya mencari jadwal di sana dan dokter spesialis obgyn di sana mengevaluasi saya, dan pada saat itu saya sudah divonis kankernya menjadi stadium 2A. Itu jaraknya cuma 4 bulan loh ya, dari bulan November loh, akhir November itu ke bulan April itu stadiumnya udah naik jadi 2. Bayangkan aja kalau saya masih ngikutin alternatif, ngikutin herbal, mungkin saya nggak tahu lagi itu udah stadium berapa. Di sini saya bukan menjelekin herbal atau alternatif, boleh saya saranin boleh sih kita sambil minum herbal sambil ke alternatif boleh, tapi kita harus imbangin juga sama dokter karena penyakit ini bukan adanya di luar kulit loh ya, ini di dalam itu. Jadi kalau dokter pasti dia tahu apa yang dia harus lakukan untuk penyakit seperti ini, karena ini ya susah sekali. Kadang ada yang tanpa gejala juga udah stadium 3 gitu. Dan pada saat itu saya pada saat dokternya bilang saya harus operasi, saya itu shock gitu. Saya takut sekali gitu kan. Anak saya juga masih kecil, masih umur 6 tahun gitu. Dan pada saat itu saya karena lagi parah-parahnya COVID, jadi operasinya saya ditunda dan saya mendapat jadwal itu di bulan Juli tanggal 3 itu saya mendapat jadwal operasi. Dan pada saat itu saya operasi. Setelah operasi semuanya sih berjalan lancar,
gitu. Saya puji Tuhan semua berjalan lancar, dan setelah saya operasi, dokter yang menangani saya juga menganjurkan saya untuk melakukan kemoterapi selama 6 kali dan sinar radiasi 34 kali. Dan sekarang saya sudah melewati kemo yang keempat, jadi tinggal 2 lagi kemo, terus saya langsung sinar radiasi gitu. Pas kemo, awal-awal saya kemo itu, pas kemo pertama efeknya sih nggak terlalu gimana-gimana ya, tapi di saat saya kemo kedua itu sudah efeknya itu, setelah kemo itu sudah mual dan pusing itu, kalau buat saya itu paling lama cuma 3 hari, tapi beda-beda orang ya, soalnya ada yang sampai seminggu gitu kan efeknya, dan efeknya itu beda-beda juga setiap orang. Kalau saya mual dan pusing, tapi di kemo yang ketiga saya juga mual, pusing, dan sesak napas. Tapi itu kalau misalnya napasnya sesak sekali, kita harus langsung ke UGD terdekat. Tapi kalau misalnya nggak terlalu parah, ya emang seperti itu efek kemo gitu. Jadi setiap orang mengalami efek kemo itu berbeda-beda ya, nggak sama. Ada yang sampai demam, ada yang sampai sakit-sakitan, seluruh badannya sakit-sakitan gitu. Dan efek kemonya itu banyak, rambut kita rontok, dan saya sekarang juga sudah seperti ini ya, sudah nggak punya rambut gitu. Itu dari awal kemo pertama itu rambut saya diginiin aja sudah rontok, dan karena kadang di sini botak, sini botak, akhirnya suami saya nyuruh saya untuk mendingan dibotain aja deh katanya gitu. Ya udah, akhirnya suami saya yang botain rambut saya gitu. Udah gitu kemo kedua berjalan lancar, puji Tuhan. Kemo ketiga juga, puji Tuhan. Dan sekarang kemo keempat, ini hari yang ketiga loh saya. Efeknya itu emang sekarang sih masih mual, masih agak pusing, tapi saya di sini bikin channel gini, saya buat nyemangatin semua wanita-wanita yang mungkin lagi mengalami penyakit seperti saya. Jangan takut, banyak berdoa, semangat itu dari diri sendiri. Kalau diri sendiri kita punya semangat yang kuat, punya niat untuk sembuh, pasti orang-orang di sekitar kita juga pasti senang untuk mendukung kita untuk kembali sehat seperti dulu lagi. Dan di saat kita kemo itu, kita disaranin makan apa aja. Jadi kita boleh makan semaunya kita, semampunya kita, sebanyaknya kita. Cuman ada satu aja pantangannya, yang bakar-bakar, yang dari arang kayak sate, ayam bakar, dan ikan dan lain sebagainya itu tidak dibolehkan sama sekali. Karena itu pemicu kanker gitu. Kalau sekarang saya lebih banyak ke sayur-sayuran, dan saya juga rutin minum jus buah bit di mix sama buah naga, sama apel, sama wortel gitu. Saya rutin minum pagi dan sore. Pagi setelah bangun tidur, kita belum minum apa-apa, itu jusnya kita minum, dan sore kosongin perut kita minum itu. Jadi saya minta doanya yang mungkin lagi nonton video saya, minta doanya semoga saya bisa melewati ujian ini. Semoga Tuhan mengangkat penyakit saya. Saya juga sekarang lagi berjuang, masih 2 kali kemo lagi, dan masih sinar radiasi atau radioterapi 34 kali. Itu masih butuh waktu lama. Jadi kalau kemo itu 3 minggu sekali kita kemoterapi itu. Hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa ngikutin terus video saya. Saya akan berbagi pengalaman selama saya berjuang sama penyakit ini. Buat yang lagi sakit kanker, yang lagi berjuang seperti saya, semangat. Tidak ada yang perlu ditakutin, dan tidak ada yang
perlu kita malu sama orang-orang, karena semua orang juga bakalan sakit dan semua orang juga bakalan mati. Tidak perlu malu. Jadi kita harus berjuang untuk diri sendiri, untuk keluarga. Apalagi saya, anak saya masih kecil, masih 6 tahun. Jadi saya harus berjuang untuk dia dan suami saya. Terima kasih, doakan saya ya. Dadah.